Kita akan mengikuti rangkaian dari awal sampai akhir. Pastor Dius sudah ada di tempat. Sekali lagi anak-anak yang terkasih, hari ini juga hadir teman kita, 2 orang sebenarnya, tetapi ternyata 1 orang Baik, kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan nyanyian pembuka. Kita akan diiringi nyanyian pembuka ini dengan gerak dan lagu. Gerak dan lagu ini akan ditampilkan oleh ibu guru kita yang cantik-cantik. Kira-kira siapa ya? Ada Pak Matius ya? Oh, Pak Matius nggak cantik. Ada siapa? Kita akan panggilkan namanya. Siapa yang paling pojok di sini? Ada Ibu. Ada Ibu siapa kira-kira? Nah, ada Ibu Enti. Saya panggilkan Ibu Enti, silakan. Kita beri tepuk tangan. Halo. Halo Bu Enti. Kemudian yang tak kalah cantiknya juga ada Ibu Mercy. Halo Ibu Mercy. Nah, kemudian yang satu yang paling cantik, yang paling hebat ada Ibu siapa? Ada Ibu Ririn. Hai Ibu Ririn. Halo. Oke, baik. Anak-anak yang terkasih, jika berdoa kita akan memulai kegiatan kita dengan nyanyian pembuka, gerak dan lagu. Sekali lagi kita akan memulai dengan nyanyian pembuka, gerak dan lagu. Selamat mengikuti. Silakan. Lagi. Ayo semua anak-anak berdiri. Semua anak-anak berdiri dan menjauh sedikit dari kamera. Kita sekali lagi, ulang sekali lagi ya. Baik anak-anak semuanya silakan berdiri agak menjauh dari kamera, kita ulang sekali lagi. Ya, silakan. Itu semua
Terima kasih Bu Ririn, Bu Mercy, dan Ibu Enti. Terima kasih, dadah. Anak-anak yang terkasih, mari kita kembali duduk dengan tenang. Kita akan memulai rekoleksi pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka ini akan dipimpin oleh kakak kita, kakak kelas kita, Sisil. Kepada Sisil dipersilakan. Teman-teman yang ada di rumah dan pastor Bapak Ibu Guru, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam rekoleksi ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan, serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan namamu karena lewat rekoleksi ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan rekoleksi, agar mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tak bisa hadir dalam rekoleksi hari ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak yang terkasih, kita akan mengikuti rekoleksi pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Romodius untuk membawa acara pada pagi hari ini. Duduk ya? Oke. Oh, saya bisa lihat wajah saya sendiri ya. Baik, adik-adik yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat paginya, jawab tangannya dada semua. Coba tangannya dilihat kamera, lambaikan tangan, tanda menyerah ya. Bukan, tetapi selamat pagi dada. Senyum, senyum. Jangan kayak orang menderita ya. Sudah sarapan semua kan adik-adik? Dada, oke, ya pakai kacamata itu ada emot-emotnya, ya oke. Selamat pagi semua. Nah, kita akan rekoleksi temanya apa? Temanya itu sesuai dengan surat gembalanya Bapak Uskup. Siapa yang di sini tahu Bapak Uskup? Angkat tangan. Tahu Bapak Uskup? Tahu namanya Bapak Uskup? Namanya adalah Monsinyur Harjo Susanto MSF. Nanti kalau ada kuis itu diingat. Karena satu pertanyaan bernilai 50.000. Jadi harus diingat. Nah adik-adik, tema Paskah kita ini penting. Jadi harus diingat. Nanti kalau kamu tidak ingat ini, oh ini gawat. Temanya itu adalah meningkatkan bela rasa menuju pemulihan. Apa tadi? Diulang sama-sama dalam hati aja, enggak apa-apa nanti kalau on mic kalian ribut semua. Meningkatkan bela rasa menuju pemulihan. Pastor ulangi sekali lagi. Meningkatkan bela rasa menuju pemulihan. Meningkatkan. Nah, kalau meningkatkan itu berarti ada yang di bawah perlu dinaikkan ke atas. Ada yang di bawah perlu dinaikkan ke atas. Contohnya potnya itu ditaruh di bawah. Padahal ada tempat pot di atas. Maka dinaikkan ditaruh di atas. Tidak dalam posisi rendah, tetapi dalam posisi yang tinggi. Jadi meningkatkan.
Bela rasa itu apa bela rasa? Kan tadi meningkatkan bela rasa. Bela rasa itu adalah kalau siapa yang di sini namanya Titus. Ada yang namanya Titus? Anak sekolah? Tidak ada yang namanya Titus ya? Filemon, ada yang namanya Filemon? Tidak ada. Nah misalnya ada anak SD namanya Filemon menaruh cinta dan rasa kasihan terhadap temannya yang tidak sekolah. Nah itu bela rasa. Menaruh cinta itu artinya kita apa? Mencintai. Ada rasa sayang. Juga rasa kasihan. Itu bela rasa. Kasihan sama dia tidak sekolah. Saya bantu orang yang tidak sekolah. Saya bantu teman saya yang lagi nangis. Saya bantu teman saya yang lagi lapar, haus. Itu namanya bela rasa. Itu namanya bela rasa. Kalau tadi tangannya begini, kayak ular begini namanya bela diri. Itu. Jadi bukan meningkatkan bela diri, tetapi meningkatkan bela rasa. Apa adik-adik semua? Bela rasa. Nah itu meningkatkan bela rasa. Siapa di sini yang pernah, ini nanti bisa ada yang cerita boleh ya satu dua orang. Satu kalau misalnya sudah. Siapa yang di sini pernah bantu orang yang lapar? Maksudnya pernah kasih roti atau kue terhadap temannya atau orang yang tidak dikenal. Nah itu siapa yang angkat tangan itu? Bolehlah ibu guru untuk satu orang atau satu orang diizinkan untuk cerita. Beri kuenya ke siapa? Itu diizinkan untuk dengarkan suaranya ya siapa? Yo, siapa? Giovanni. Nah, Giovanni kemarin waktu itu kasih membantu orang kelaparan kapan dan di mana? Ayo cerita, yuk. Suaranya Giovanni. Itu mic-nya sudah on ya? Oh, sebentar. Ah. Iya. Ah, itu. Saya. Hanya Giovanni aja ya. Yes. Tidak usah. Oh, berarti ganti orang aja. Berarti ganti orang, Giovanni belum nyalakan mikrofon. Nah, itu yang katakan. Nah, itu. Ah, siapa namanya ini? Anya. Anya, silakan ceritakan kapan kamu bantu atau memberi orang yang kelaparan. Silakan. Setiap hari Jumat ngasihnya di panti asuhan. Waduh, ini kan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat Anya ini pergi ke panti asuhan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan itu di kamera tepuk tangan semua. Nah itu berarti berbela rasa terhadap anak-anak panti asuhan. Tuhan. Ya, panti asuhan ya bukan Tuhan. Jadi kita itu kalau misalnya selama ini bela rasanya atau bantu orangnya itu masih di bawah, rendah, kita harus meningkatkan bela rasa. Jadi tidak boleh hanya sedikit bela rasa. Hanya kasih kue sepotong. Hanya bantu ya saya bantu dalam doa. Oh iya saya doakannya supaya nah itu. Tetapi harus ada. Nah itu. Jadi masa Paskah ini supaya kita itu pulih dari pandemi,
menjadi endemi, yakni kita harus berbela rasa, menaruh cinta dan kasih sayang. Ini materinya ini berat. Tapi adik-adik bisa nangkap atau tidak? Bisa nangkap? Bisa. Kalau bisa nangkap, tunjukkan jarinya angka 2 begini. Coba biar pastor lihat. Tunjukkan jarinya angka 2 gini. Bisa nangkap? Oke, mantap, luar biasa. Jadi harus berbela rasa. Supaya kita itu tidak lagi di masa pandemi. Siapa di sini yang sudah bosan sekolahnya dari rumah, angkat tangan. Sudah, aduh sekolahnya itu harus kenapa? Lihat kamera terus. Itu bosan. Semua sudah mulai bosan ya, pengen ya ketemu sama teman-temannya ya. Cerita-cerita, saling berbagi. Nah gitu. Jadi adik-adik yang terkasih, kita ini sekarang di dalam masa prapaskah. Nah, masa prapaskah ini dikenal dengan masa apa? Masa prapaskah dikenal dengan masa apa? Masa pantang dan puasa. Siapa yang di sini berpuasa? Angkat tangan. Angkat tangan semua ya, luar biasa. Siapa yang di sini berpuasa? Siapa yang di sini berpantang? Nah, puasanya orang Katolik itu bagaimana? Ayo diceritakan, siapa yang tahu? Puasanya orang Katolik itu makan kenyang hanya satu kali. Jadi bukan pagi makan kenyang, siang makan kenyang, malam berkenyang-kenyang. Jadi makan kenyangnya hanya satu kali. Contoh pagi 1 sendok nasi misalnya. Siang 1 sendok nasi misalnya. Kalau malam baru 2 sendok nasi. Nah itu namanya hanya kenyang 1 kali. Tak tahu kalau 2 sendok nasi yang besar lah maksudnya ya. Bukan sendok yang kecil itu. Tetapi sendok nasi yang agak lebar kalau kita ambil nasi dari bakul gitu. Nah itu makan kenyang hanya 1 kali. Siapa di sini? Pantang itu berarti kita mengurangi apa yang kita senangi. Contoh, itu tadi puasa kan hanya kenyang 1 kali makan. Di hari Jumat. Kalau pantang, kita hanya mengurangi apa yang kita senangi selama ini. Siapa yang di sini suka nonton YouTube? Angkat tangan. Suka nonton YouTube? Nah, siapa yang di sini suka main game? Angkat tangan. Yang suka main game. Oh, banyak ya. Suka apa enggak? Suka ya main game. Nah, siapa yang di sini suka makan mie? Angkat tangan. Aduh, bahaya gawat. Itu semua suka makan mie itu. Siapa yang suka makan mie? Angkat tangan coba. Wah, banyak betul ini. Pantasan rambutnya mulai keriting-keriting. Nah, tadi suka nonton YouTube, suka main game, suka makan mie, suka makan daging, suka main terus tiap hari. Nah, disebut dengan pantang adalah kita mengurangi apa yang kita suka itu. Jadi kalau hari Rabu, hari Jumat, saya berdoa supaya saya mengurangi nonton YouTube 1 kali, mengurangi main game, atau bahkan tidak makan mie, dan seterusnya. Artinya apa? Kita mengurangi apa yang kita
Demi Tuhan demi Tuhan Yesus. Semuanya sanggup. Hanya hari Jumat dan hari Rabu. Sanggup apa tidak adik-adik? Saya kok semakin maju ya? Sanggup apa tidak? Yang sanggup angkat tangan. Kasih jari yang kayak orang Korea itu apakah? Yang sanggup kasih jari begini. Kasih jari ini apa namanya ini? Sarangnya apakah itu? Sarang-sarang ya. Jari begini nih, saya majukan lagi jari gini. Jangan malu, tangannya putih ke tangannya hitam sama semua ya. Gini, kelihatan apa saya? Nah itu. Semuanya yang sanggup berpantang dan berpuasa. Nah, nanti minggu depan hanya 1 minggu aja pastor minta. Minggu depan itu ada hari Rabu dan hari Jumat itu tanggal merah. Kalau hari Rabunya enggak. Nah, adik-adik berniat untuk supaya saya ini berbela rasa, saya akan makan kenyang hanya 1 kali di hari Jumat waktu Yesus wafat. 1 terus itu berpantang, yakni mengurangi kesenangan pribadi demi Tuhan Yesus, yakni hari Rabu sama hari Jumat juga, yakni mengurangi nonton YouTube, mengurangi main game, mengurangi makan mie, mengurangi makan daging, dan seterusnya. Sanggup apa tidak? Sanggup? Kalau sanggup jarinya gini lagi, sanggup nih, sanggup. Jarinya itu ini kayak minta uang itu, ini. Ah ini kelihatan. Antara wajah sama jari saya enggak kelihatan. Ah gini lah dia. Nih. Sudah? Nah oke. Sekarang tepuk tangan untuk adik-adik semuanya masing-masing. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah itu ada yang udah tepuk tangan tuh. Berarti enggak dengar. Sudah? Tepuk tangan. Sambil begini pastor minta kalian tahu ada permainan opposite. Tahu permainan opposite? Tahu permainan opposite? Permainan opposite itu berarti kita melakukan sesuatu yang berlawanan. Kalau misalnya pastor bilang opposite setelah perintah kedua, contoh perintah pertama angkat tangan di kepala, semuanya tangan di kepala. Pegang hidung. Lalu pegang mulut. Nah, setelah perintah kedua itu kan perintah ketiga, jadi langsung nurut. Gitu. Mengerti? Tapi sebenarnya ini hanya untuk loncat-loncat karena kita di ruangan. Bisa. Opposite. Jadi kalau misalnya angkat tangan kanan, opposite-nya angkat tangan kiri. Kalau pastor suruh berdiri, berarti kalian tetap duduk. Oh itu berlawanannya. Oke siap? Siap untuk bermain sebentar, siap? Sudah jelas atau belum? Kalau sudah jelas kasih jarinya gini. Kalau belum kasih tanda silang gini. Artinya Wakanda forever ini. Sudah jelas? Kalau belum perintah ada kata setelah, jangan biasa saja tetap ikuti ya. Baik. Kalau tangan ya kaki ya kiri ya kanan gitu ya. Opposite setelah perintah pertama itu berarti perintah kedua. Oke. Opposite setelah perintah pertama. Perintah pertama. Angkat tangan. Lah, enggak ada yang angkat. Kan setelah perintah pertama. Berarti perintah pertama masih buat. Angkat tangan gini. Ya oke, angkat tangan semuanya. Mainkan jari-jarinya. Coba gini, ini bagus nih. Oh.
Ya, setelah itu menghadap ke kiri kepalanya. Menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri. Berarti menghadap ke menghadap ke kanan. Nah, bingung anak-anak nanti. Iya. Kalian aja dengar di sini bisa bingung. Baiklah adik-adik. Ini hanya pengantar permainan. Nanti kalau kita ketemu ya Pastor kasih permainan kamu. Baik. Tadi tema rekoleksinya apa? Meningkatkan bela rasa menuju pemulihan. Adik-adik, kita berharap pandemi ini segera menjadi endemi. Artinya suasana setelah pandemi kita itu pulih. Siapa di sini yang pengen pulih dari COVID-19? Coba kasih jarinya gini. Siapa yang di sini pengen sehat? Kasih jarinya begini. Kasih apa di kepala apa itu ya? Kasih begini kepalanya. Kayak orang Korea begitu. Saya juga enggak tahu tapi ya sudahlah. Yang gini dua tangannya. Siapa yang di sini pengen kembali ke sekolah dengan baik? Coba kepalanya, tangan kepalanya begini. Itu yang kayak pakai tanduk itu. Nah itu bagus tuh. Siapa tadi? Anya. Nah ini satu lagi siapa tadi? Bagus ini. Arwah ya. Alvaro. Nah terus sama Titus sama Tumanggung namanya jauh betul kelihatan. Nah itu bagus ini. Itu juga semua sudah bagus itu. Jadi punya kerinduan untuk kembali ke sekolah. Tapi ingat kalau mau pulih kita harus berbela rasa. Punya cinta dan kasihan kepada orang lain. Itu. Akan sulit pulih kalau kita tidak mempunyai bela rasa dan kasihan ke orang lain. Contohnya kayak Bu Enti. Kalau tidak menaruh kasihan sama orang lain, nanti tidak akan pulih-pulih. Kan kasihan. Nanti sakit terus. Kan gitu. Nah, adik-adik yang terkasih. Maka itu setelah ini silakan adik-adik itu berdoa kepada Tuhan. Gimana cara doanya? Cara doanya pastor ajari. Tutupkan mata, lalu buat tanda salib, lalu meminta Tuhan, berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan, berilah kami bela rasa, supaya kami mampu untuk mencintai dan kasihan serta membantu orang lain. Supaya pandemi ini cepat berlalu. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, rekoleksi ini supaya adik-adik itu mempunyai rasa yang demikian. Ada yang masih bingung, angkat tangan yang masih bingung, yang mau tanya. Itu ada yang mau tanya itu tuh. Siapa tuh namanya? Itu ada jarinya itu. Natalia kah siapa namanya? Ini siapa namanya? Maria Tesia. Maria Tesia coba on-kan mic-nya dulu baru tanya sama pastor. Nggak bisa, oh iya, bentar ya, tunggu hostnya dulu. Bentar ya, tunggu host dulu. Mikrofonnya siapa namanya? Maria Tesia. Oke, Maria Tesia. Apa yang mau ditanyakan? Kambing, jangan. Kambing. Tesia atau Petrus itu? Pasca itu apa? Pasca itu artinya apa, Pak?
Paskah. Paskah itu artinya apa? Paskah itu bagi kita, Paskah itu bagi kita orang Kristen artinya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa dan maut. Nah, gitu. Jadi kita itu merayakan kita dibebaskan dari dosa dan maut. Awalnya dulu Paskah itu punyanya orang Israel. Yakni orang Israel Paskahnya adalah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Lewat Musa. Ada yang namanya Musa di sini, enggak ada. Dibebaskan oleh Musa. Dibebaskan Tuhan melalui Musa. Tapi setelah itu dalam perjalanannya Paskah berubah arti, yakni kita itu dibebaskan dari perbudakan dosa lewat Tuhan Yesus. Itu coba kalian lihat gambarnya di belakang pastor ini ada 3 salib. Yesus itu dihukum mati dengan cara disalib. Tapi dari salib itulah dia menebus dosa umat manusia. Siapa yang di sini tidak berdosa angkat tangan, coba. Siapa yang di sini tidak berdosa angkat tangan. Wih, ngeri betul tidak berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa angkat tangan. Wah, ini banyak yang tidak berdosa di sini ya. Iya. Siapa yang di sini tidak pernah marah sama ibu bapaknya angkat tangan. Tidak pernah marah. Siapa yang di sini nurut terus apa kata ibu guru, apa kata orang tua yang nurut terus angkat tangan. Wah, ini suci semua di sini ya. Nah, walaupun adik-adik merasa tidak berdosa, tetapi kan ada orang lain yang merasa berdosa, kan kasihan. Kita kan harus berbela rasa. Nah, Yesus itu berbela rasa dengan cara mengambil dosa kita dan dia disiksa. Nah, gitu itu juga bela rasa namanya. Nah, itu adik-adik. Jadi Paskah itu adalah apa? Kita merayakan Yesus bangkit untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Mautnya itu artinya kematian. Kita itu mati tapi tidak mati. Artinya kalau mati tidak masuk ke neraka. Tapi masuknya ke surga. Yang mau masuk surga angkat tangan. Amin. Amin. Haleluya. Angkat tangan. Yang mau masuk ke surga angkat tangan. Nah, bagus. Tepuk tangan semuanya. Mau masuk surga semua. Nah, sampai jam berapa ya? Ya? Oke, baik. Nah, sudah gitu adik-adik. Maka itu tadi pesan pastor apa? 1, harus meningkatkan cinta dan belas kasih kepada orang lain. Rasa kasihan. Diawali dengan kata, aduh kasihan ya. Itu namanya ada bela rasa. Lalu setelah itu hanya pertama. Setelah itu membantu. Itu harus ditingkatkan. Harus terus-menerus kita buat. Kalau artinya ditingkatkan itu harus lebih sering. Harus selalu. Nah begitu. Bukan jarang-jarang. Yang berikut, tadi juga pastor sudah mengingatkan kita untuk ikut untuk pantang dan puasa. Hanya 1 minggu di hari Rabu dan hari Jumat. Nanti minggu depan ini ada tanggal merahnya hari Jumat. Itulah saat kita puasa dan pantang. Apa tadi puasanya? Puasanya makan kenyang hanya 1 kali. Pagi 1 sendok nasi. Siang 1 sendok nasi. Malamnya baru 2 sendok
2 sendok nasi, jangan 4 pula, nanti gunung nasinya. Berikut, pantang kita mengurangi tidak lagi main game di hari Jumat itu. Pantang kita tidak lagi makan daging di hari Jumat itu. Pantang tidak lagi makan mie di hari itu. Atau pantang tidak lagi nonton YouTube atau main game terus. Semuanya siap, sanggup. Semuanya sanggup ya. Kalau semua sanggup, tepuk tangan semua. Ayo, oke. Oke, begitu saja pastor hanya mengajak kita untuk mengerti tema Prapaskah. Tema Prapaskah dan mengingatkan supaya nanti berpantang dan berpuasa. Pastor kira itu saja rekoleksi kita menyongsong Paskah. Pastor berdoa supaya kamu semua sehat, nanti bisa sekolah, masuk sekolah di SDK, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Guru, bisa berjumpa dengan teman-temannya, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Sehat selalu, bahagia selalu untuk adik-adik sekalian. Coba senyum dulu. Coba pasang mukanya di depan kamera, tunjukkan giginya atau senyumnya gimana ya. Senyum Pepsodent. Jangan kayak senyum orang kena malaria ya, nanti bahaya. Senyum Pepsodent giginya kelihatan. Walaupun ompong, tapi itu manis. Nah, luar ditunjukkannya ompongnya. Ya, senyum saja. Nah, ini mantap itu. Ompong itu tanda bahwa ada udara yang masuk, keluar bebas lewat situ. Gitu ya. Semua sudah ya? Sehat selalu ya, oke. Pastor cukupkan dulu rekoleksinya, semangat terus, bahagia terus, jangan sedih-sedih. Nanti corona nanti tambah hidup dia kalau kalian sedih-sedih. Siap semua, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan yang benar itu diangkat di atas kepala. Itu tepuk tangan yang menghargai. Kalau tepuk tangan ini, tepuk tangan malas. Tepuk tangan yang begini nih, namanya tepuk tangan menghargai orang lain. Oke, dadah, selamat pagi semua. Ya, berkat ya untuk jadi yang pengakuan itu berarti langsung. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Yang pastor akan mimpin secara Katolik, yang beragama Kristen atau yang lain bisa berdoa sesuai dengan kebiasaannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu bagi kami sekalian dalam rekoleksi ini. Kami mau menyongsong Paskah. Berilah kami semangat untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam kisah sengsaranya. Biarlah kami anak-anak-Mu juga ikut membantu Yesus memikul salib dengan cara kami, yakni berpuasa dan berpantang. Semoga kami pada akhirnya nanti mengalami sukacita karena masa pandemi boleh berlalu. Semoga nanti karena berkat-Mu kami boleh bersekolah lagi sebagaimana dulu pada asalnya. Boleh berjumpa dengan teman-teman, boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Guru, boleh berproses di tempat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, berilah kami kesehatan dan hindarkanlah kami dari berbagai macam ancaman penyakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah ya, dadah. Halo anak-anak yang terkasih, terima kasih hari ini sudah mengikuti rekoleksi dengan baik. Ya, anak-anak yang terkasih,
Anak-anak yang terkasih di rumah, terima kasih. Oke, baik, kita akan melanjutkan acara pada hari ini dengan nyanyian pembuka. Nyanyian penutup, maaf. Nyanyian penutup. Kita akan akhiri semua rangkaian rekoleksi pada pagi hari ini dengan nyanyian penutup. Ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah
Iya, terima kasih anak-anak yang terkasih. Kita akan mengakhiri semua rangkaian kegiatan rekoleksi pada hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri, Pak Matius mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, Pak Matius akan mengingatkan kembali tugasnya dari pastor tadi ya. Tugasnya dari pastor tadi bahwa minggu depan pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat yaitu Jumat Agung kita akan merayakan sengsara Tuhan Yesus Kristus wafat di salib. Yaitu makan hanya satu kali ya, makan kenyang hanya satu kali. Sekali lagi, makan kenyang hanya satu kali tadi itu ya. Itu tugasnya anak-anak di rumah. Semua wajib kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kemudian tugas yang berikutnya adalah ada dua tugas dari Pak Matius ini. Apa tema Paskah tahun ini ya? Apa tema Paskah tahun ini? Tadi Pastor Dius sudah menyampaikan apa tema Paskahnya. Ya, menuju ke apa tadi? Apa tema Paskahnya pada tahun ini ya? Nanti Pak Matius akan mengirimkan tugas atau wali kelasnya mengirimkan tugasnya di grup paguyuban masing-masing. Kemudian yang berikutnya, siapa nama Uskup Keuskupan Agung Samarinda? Siapa nama Keuskupan Agung Samarinda? Jadi ada ada tiga tugas hari ini. Yang pertama itu pada hari Jumat depan anak-anak berpuasa makan kenyang hanya satu kali. Kemudian berpantang ya, tadi juga Romo mengatakan berpantang dari main game, melawan orang tua juga, itu kita harus berpuasa dari situ yang suka melawan orang tua dan seterusnya. Jadi sekali lagi tugasnya anak-anak yaitu apa tema Paskah pada tahun ini. Kemudian yang kedua, siapa nama Uskup Keuskupan Agung Samarinda. Baik kanan yang terkasih, karena akan dilanjutkan dengan pengakuan pribadi, maka kita akan akhiri semua rangkaian kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anak SDK Hati Kudus yang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih untuk hari ini. Sepanjang Pak Matius membawa acara pada hari ini, Pak Matius minta maaf jika ada salah, ada kata dan tutur yang kurang berkenan. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat mengikuti kegiatan dan ingat, membeli telur Paskah untuk lomba Paskah tadi sudah Bu Riri ingatkan dan Pak Matius ingatkan pada minggu depan ya. Dan anak-anak, cara mengerjakannya ini adalah membuat telur Paskahnya ini bekerja sama dengan orang tua. Sepanjang ada 3 hari, sepanjang tanggal 14 sampai tanggal 16. Tanggal 19 akan dikumpulkan paling lambat di sekolah. Terima kasih, kita akhiri kegiatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya. Dadah. Dadah. Nanti gambar bakal.